เที่ยวดีวีดีเนี่ยพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ย Hai movie lovers, selamat datang di channel Moviepedia, channel yang membahas dan mengulas alur cerita dari sebuah film. Di video kali ini, kita akan mengulas alur cerita dari film The Billionaire, film asal Thailand yang dirilis pada tahun 2011. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak muda yang jatuh bangun merintis usahanya. Hingga akhirnya ia menjadi seorang pengusaha sukses. Film ini sangat rekomendasi banget nih buat kalian yang lagi cari film inspiratif atau buat kalian yang punya jiwa entrepreneur. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Biar kita makin semangat lagi buat video-video menarik selanjutnya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang anak muda yang bernama Top Itipat tengah berbicara dengan seorang pegawai bank. Top ingin meminjam uang sebesar 10 juta baht untuk bisnisnya. Tapi karena usia Top yang masih sangat muda dan penampilannya yang gak meyakinkan, pegawai bank itu mengira si Top cuman mau main-main. Si Top pun sempat dicuekin nih sama pegawai bank tersebut. Namun, karena Top ini kekeh, akhirnya pegawai bank itu minta satu alasan kenapa ia harus minjemin uang sebesar itu ke si Top. Dan si Top pun mulai bercerita. Lalu, alur cerita pun ditarik mundur saat Top masih duduk di bangku SMA. Saat pelajaran komputer, si Top ini malah asik main game online nih. Aduh, bener-bener ya si Top ini. Karena si Top ini gamers yang cukup jago, rupanya ada seseorang yang tertarik beli senjata game online punyanya si Top. Awalnya si Top ini sempat ragu nih mau jual senjata game online-nya. Tapi ternyata orangnya beneran transfer guys. Si Top pun kaget, ia bisa dapat banyak uang cuma dari main game online. Akhirnya uang hasil jualan senjata itu si Top kumpulin sampai ia bisa beli mobil sendiri. Waktu datang ke dealer, salesnya sempat kaget gitu guys. Kok bisa sih anak SMA punya duit banyak buat beli mobil? Terus si salesnya nanya, dapat dari mana duit sebanyak itu? Dengan berlagak songong, si Top jawab itu duit hasil dari jualan senjata. Kocak banget ya si Top ini, gayanya udah kayak mafia aja ya guys. Singkat cerita, si Top pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya. Di pintu gerbang, ia sempat dilarang masuk sama satpamnya nih, karena cuma mobil yang ada stikernya aja nih yang boleh masuk ke sekolah. Tapi, si Top malah nyogok satpam biar dia bisa masuk ke sekolah. Terus, dia juga malah parkir di tempat khusus buat kepala sekolah. Karena kelakuannya itu, si Top sampai dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di situ, si Top berusaha mau nyuap kepala sekolah nih biar nggak dihukum. Tapi usahanya itu ditolak mentah-mentah sang kepala sekolah. Di sekolah, Top mempunyai seorang pacar yang bernama Lin. Sepulang sekolah, Top dan pacarnya itu jalan-jalan buat beli cemilan makanan. Sesampainya di rumah, Top udah ditungguin nih sama orang tuanya. Top sama orang tuanya sempat berdebat gitu. Orang tua Top marah ngelihat kelakuan Top yang kerjanya cuma hambur-hamburin uang dan main game terus tiap harinya. Mereka pengen Top lebih fokus ke pendidikannya, biar nanti setelah lulus Top bisa keterima di kampus negeri. Makin lama si Top makin kecanduan game online, sampai-sampai ia gagal keterima masuk di kampus negeri. Ayahnya yang udah kesel banget sama kelakuan si Top sempat ngancam gak mau ngebiayain kuliah Top selain di kampus negeri. Tapi Top yang keras kepala malah bilang ke ayahnya kalau dia gak butuh uang ayahnya. Dia bisa cari uang sendiri untuk biaya kuliahnya. Top pun mulai menghitung biaya kuliah di kampus swasta. Namun waktu Top mau login ke akun game online-nya, akunnya malah diblokir karena udah menyalahgunakannya untuk keperluan komersil. Terus, si Top punya ide cari uang dengan cara berjualan DVD player. Ia langsung pergi ke toko DVD dan ngeborong banyak DVD player. Pertama-tama, ia nawarin DVD itu ke ibu dan pamannya.
Tapi baru juga dipakai sekali, DVD-nya udah langsung rusak gitu guys. Top yang ngerasa ketipu balik lagi buat komplain ke toko DVD-nya. Tapi si pemilik tokonya nggak mau tanggung jawab gitu. Top yang kesel nggak sengaja mecahin kaca etalase toko. Pemilik toko itu langsung marah dan nampar si Top sampai-sampai ngebuat si Top lari kabur ketakutan. Duh, kasihan banget ya si Top. Di perjalanan pulang, Top sempat bertemu dengan ayahnya. Ia lalu mengajak ayahnya pulang bersama-sama. Sang ayah di sana ngasih tahu si Top kalau yang namanya bisnis itu nggak mudah, jangankan anak kecil, orang dewasa aja banyak yang gagal. Sang ayah minta Top fokus aja ke pendidikannya. Dia bersedia ngebiayain si Top kuliah di kampus swasta. Tapi si Top ini keras kepala gitu guys, tetap ngeyel dan nolak uang pemberian dari ayahnya. Singkat cerita, Top akhirnya berkuliah di kampus swasta. Top membiayai kuliahnya dari hasil menggadaikan jimat milik keluarganya yang ia ambil secara diam-diam. Meski udah kuliah, Top rupanya masih kepikiran terus buat merintis usaha sendiri. Suatu hari, waktu Top lagi jalan-jalan, ia ngerasa lapar. Ia pun mampir ke sebuah pameran makanan. Di sana, si Top nggak sengaja ngelihat sales yang lagi nawarin mesin pembuat kacang otomatis. Si sales bilang, itu mesin pembuat kacang paling canggih dan pertama di Thailand. Tanpa pikir panjang, Top pun langsung tertarik dan menyewa mesin tersebut. Sesampainya di rumah, Top kembali berdebat dengan ayahnya. Ayahnya marah. Top menyewa mesin itu seharga 50.000 baht. Padahal di pasar mesin itu cuma seharga 30.000 baht aja. Singkat cerita, Top sedang mempersiapkan bisnis kacangnya tersebut. Ia survei langsung ke jalanan untuk mengetahui cara mengolah kacang dari para penjualnya. Terlihat Top begitu bersemangat mempersiapkan bisnisnya ini. Sampai-sampai ia mulai mengabaikan kuliahnya dan mulai sering bolos kuliah. Top pun menyewa sebuah tempat di suatu mall untuk tempat ia berjualan kacangnya. Top dibantu oleh pamannya yang bertugas untuk menjaga stand jualannya. Namun, di hari pertama berjualan, hasil yang didapatkan Top nggak terlalu banyak, malah cenderung sepi pembeli. Suatu hari, saat Top dan pacarnya tengah berjalan-jalan ke pasar, Top memperhatikan cara berjualan para pedagang di sana. Di sana, Top sadar kalau lokasi yang strategis merupakan salah satu faktor penting dalam usaha. Top pun memutuskan untuk pindah lokasi berjualan kacangnya tepat di depan pintu masuk mall. Adegan beralih saat Top sedang melaksanakan ujian di kampusnya, HP-nya tiba-tiba berbunyi, ada telepon masuk dari pamannya. Top meminta izin kepada sang dosen pengawas untuk mengangkat telepon tersebut. Tentu aja, si dosen gak ngasih izin Top buat angkat teleponnya karena bisa dianggap Top melakukan kecurangan. Di situ, Top sempat galau gitu. Ia harus milih antara usaha atau pendidikannya. Namun akhirnya, Top memutuskan untuk mengangkat telepon tersebut dan meninggalkan ujiannya. Saat Top tiba di tempat jualannya, banyak pengunjung mal yang sedang membeli kacang buatannya. Bahkan sang paman sempat kewalahan melayani pembeli yang ada. Namun, baru juga usahanya mulai berkembang, Top mendapat teguran dari pihak manajemen mal yang menganggap asap dari mesinnya membuat atap mal menjadi kotor. Top diberi waktu 1 hari untuk membersihkan atap tersebut. Kalau enggak, ia nggak boleh berjualan lagi di mal itu. Malamnya, saat mal udah tutup, Top membersihkan atap yang kotor tersebut ditemani oleh ibunya. Tapi, saat tinggal dikit lagi mau beres, satpam malnya dateng dan ngasih tahu kalau waktu Top udah habis. Top sempat meminta waktu lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil mencoba menyogok satpam tersebut. Tapi, bukannya memberi waktu tambahan, satpam tersebut malah dengan tegas menolak sogokan itu sambil memberitahu sang ibu untuk mengajarkan anaknya makna kejujuran dan tanggung jawab. Top yang merasa kecewa dan malu akan perbuatannya itu langsung berjalan ke arah parkiran. Sang ibu berusaha menenangkan Top dan ngerayunya agar mau ikut pindah bersama orang tuanya ke Cina.
karena usaha ayahnya yang kini bangkrut dan sedang terlilit hutang. Awalnya, Top sempat akan ikut pindah ke Cina, tapi akhirnya Top memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand dan berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk memulangkan kembali kedua orang tuanya ke Thailand. Di Thailand, kini Top hanya tinggal berdua bersama pamannya. Tak lama setelah kepergian orang tuanya itu, usaha kacang milik Top ditutup dan rumahnya mendapatkan surat sita oleh pihak bank. Hal itu tentu membuat Top terlihat begitu depresi menjalani hari-harinya. Suatu hari, saat Top selesai makan, ia bertemu dengan pacarnya di jalan. Pacarnya langsung marah karena Top udah beberapa hari ini menghilang tanpa kabar. Top yang saat itu lagi penuh beban, gak bisa ngomong apa-apa dan hanya bisa meluk pacarnya itu. Di perjalanan pulang, Top pun menceritakan semua permasalahannya. Lalu, pacarnya meminta Top agar kembali fokus ke kuliah. Di situ juga pacarnya nawarin Top cemilan rumput laut yang ia beli. Dari sanalah jiwa pengusaha Top muncul kembali. Ia ingin membuat usaha cemilan rumput laut. Top ngejual semua mesin pembuat kacang miliknya buat modal usaha barunya itu. Top beli banyak banget rumput laut mentah buat ia goreng sendiri. Tapi hasilnya selalu gagal. Rumput laut buatan Top dan pamannya ini rasanya nggak enak dan pahit gitu. Si Top nggak mau nyerah nih. Dia kembali jual komputernya buat modal beli lagi rumput laut mentah. Suatu malam saat Top pulang beli rumput laut, Top kaget ngeliat pamannya udah tergeletak nggak berdaya di dapurnya. Top cepet-cepet ngebawa pamannya itu ke rumah sakit. Karena pamannya sedang dirawat di rumah sakit, terpaksa Top lah yang harus menggoreng rumput laut itu sendirian. Berbagai cara dan teknik udah dicobain Top, tapi hasilnya tetap aja gagal. Rumput lautnya selalu terasa pahit dan gak enak. Top terus berusaha mencoba, sampai gak kerasa stok bahan baku rumput lautnya itu habis. Top ngeliat ternyata masih ada 1 bungkus rumput laut lagi yang jatuh di lantai. Kemudian, Top menggoreng stok rumput laut terakhirnya itu. Namun, tanpa diduga, rumput laut ini memiliki rasa yang enak dan sesuai harapan Top. Ya, akhirnya Top telah berhasil memecahkan cara menggoreng rumput laut. Rumput laut terakhirnya itu ternyata terkena air hujan saat kecelakaan pamannya tempo hari. Air hujan tersebut membuat rumput laut itu menjadi lembab. Setelah pamannya sembuh, Top dan pamannya memulai jualan cemilan rumput laut. Ternyata usaha barunya ini mendapatkan sambutan yang positif. Jualan si Top ini ramai pembeli. Saat Top lagi jualan, ia mendapatkan telepon dari orang tuanya. Di situ, Top meminta ayahnya jujur tentang berapa jumlah hutang orang tuanya. Ayahnya bilang total hutangnya adalah 40 juta baht atau sekitar kurang lebih 12 miliar rupiah. Saat itu, langit seakan runtuh. Semua usaha dan kerja keras Top selama ini seakan sia-sia. Top seolah udah nggak punya semangat hidup lagi. Ia udah pasrah sama semua yang terjadi. Sampai suatu hari, saat ia habis belanja di 7-Eleven, ia punya ide agar produknya bisa dipasarkan di 7-Eleven. Dengan dipasarkannya produk Top di 7-Eleven, tentu aja bakal meningkatkan penjualan dan memperbesar keuntungannya. Dengan begitu, Top berharap bisa membayar hutang kedua orang tuanya. Secercah harapan kembali muncul di dalam diri Top. Top mulai mencari informasi tentang bagaimana caranya dan apa saja yang harus disiapkan agar produknya bisa dipasarkan di 7-Eleven. Ia pun langsung datang ke kantor 7-Eleven untuk mempresentasikan langsung produknya. Sesampainya di kantor 7-Eleven, Top harus menunggu cukup lama buat ketemu Nyonya Pu yang merupakan direktur di sana. Setelah menunggu hampir seharian, akhirnya Top berhasil bertemu dengan Nyonya Pu. Tapi, gak sampai 5 menit Top ngejelasin produknya, Nyonya Pu langsung menolak produk milik Top. Produknya dinilai belum siap untuk dipasarkan. Kemasan yang gak menarik, ukuran yang kegedean, dan harga yang terlalu mahal dinilai gak memenuhi standar dari produk 7-Eleven. Adegan beralih memperlihatkan Lin yang datang ke rumah Top.
Lin kaget melihat plang penyitaan bank di rumah pacarnya itu. Gak lama kemudian, Top datang sepulang dari kantor 7-Eleven. Lin menanyakan kenapa Top selama ini gak jujur tentang semua masalahnya. Top yang lagi kacau atas semua kegagalan di hidupnya, akhirnya terlibat pertengkaran dengan Lin. Top pun meminta Lin pergi meninggalkannya, dan akhirnya hubungan mereka pun berakhir. Esoknya, Top memperbaiki produknya agar terlihat lebih menarik. Top menamai produknya dengan nama Tokenoi, yang artinya pengusaha muda. Setelah dianggap produknya sudah siap, Top kembali datang lagi ke kantor 7-Eleven. Top pun kembali harus menunggu Nyonya Pooh yang memang merupakan orang sibuk di sana. Karena dirasa udah nunggu cukup lama dan gak ada kepastian, Top akhirnya kesal dan pergi meninggalkan kantor 7-Eleven tanpa berhasil menemui Nyonya Pooh. Karena udah putus asa, Top meninggalkan produknya di lift dan menawarkan ke satpam yang ada di sana. Top yang udah nyerah akhirnya nelpon ibunya dan ingin menyusul kedua orang tuanya untuk hidup di Cina. Namun, tanpa Top sadari, produk yang ia tinggalkan tadi diambil oleh para karyawan 7-Eleven dan mereka pun menyukainya. Singkat cerita, Top pun dipanggil untuk bertemu dengan jajaran direksi 7-Eleven. Produk cemilan rumput laut milik Top akhirnya diterima untuk dipasarkan di 7-Eleven. Di situ juga, Top diberitahu tentang syarat apa saja yang harus Top penuhi selama menjalin kerjasama dengan 7-Eleven. Salah satu syaratnya yaitu Top harus punya pabrik sendiri, agar bisa memproduksi produknya dalam jumlah besar, sehingga bisa dipasokkan ke seluruh cabang 7-Eleven yang ada. Syarat itu tentunya berat bagi Top. Selama ini, dia hanya memproduksinya secara skala rumahan. Dan dia juga nggak punya cukup modal buat bikin pabrik. Top coba melakukan pinjaman dana ke bank, tapi karena usianya yang masih muda dan ditambah orang tuanya yang masih memiliki hutang, maka pihak bank pun tidak dapat memberikan pinjaman modal. Top akhirnya mencari solusi lain. Ia teringat ayahnya masih punya aset bangunan yang masih belum disita oleh bank. Top pun berencana menyulap bangunan itu menjadi sebuah pabrik sederhana. Top juga terpaksa harus menjual mobil kesayangannya untuk modal merenovasi bangunan tersebut. Setelah pabriknya selesai, tim dari 7-Eleven pun datang untuk memeriksa kelayakan pabrik milik Top ini. Sang paman sempat menyuruh Top untuk menyuap petugas agar mereka meloloskan hasil pemeriksaannya. Tapi Top menolak usulan sang paman. Ia nggak mau kejadian saat ia menyuap satpam dulu terulang lagi. Dan ibunya dibilang nggak pernah mengajarkan arti kejujuran. Saat proses pemeriksaan berjalan, terlihat banyak banget kekurangan dari pabrik milik Top ini. Mulai dari cat yang masih basah, lampu neon yang tidak menggunakan penutup, saluran pembuangan yang tidak sesuai standar, dan cara pengoperasian wastafel yang belum benar. Saat para petugas akan pulang, pamannya kembali menyuruh Top untuk menyuap mereka. Top hampir aja sempat mau nyuap mereka, tapi Top membatalkan niatnya itu. Top ingin memulai semuanya dengan cara yang baik. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. 7-Eleven mengirim hasil pemeriksaan mereka melalui fax. Namun, saat mesin fax belum selesai mencetak hasilnya, tintanya tiba-tiba habis. Top kemudian keluar dan mencoba membaca hasil fax tersebut di bawah sinar matahari. Samar-samar di sana tertulis disetujui. Ya, produk Tokenoi akhirnya disetujui untuk bekerja sama dengan 7-Eleven. Suatu pagi, saat langit masih gelap, Top yang ketiduran di bangku pabriknya dibangunkan oleh sang paman. Top diminta segera siap-siap buat ngirim barang untuk pertama kalinya ke gudang 7-Eleven. Sebelum berangkat, Top memeluk pamannya ini. Ia berterima kasih karena pamannya udah setia nemenin dia saat jatuh bangun membangun usahanya. Saat tiba di gudang, ternyata Top datang terlambat. Top memohon keringanan kali ini aja.
karena dia baru selesai melakukan pengepakan jam 5 pagi. Karena merasa kasihan, akhirnya Top dikasih izin buat kali ini aja. Petugas itu juga ngasih tahu kalau hidungnya Top mengeluarkan darah. Mungkin saking kerja kerasnya si Top sampai ia nggak sadar kalau hidungnya berdarah ya guys. Produk Tokenoi pun akhirnya masuk ke gudang dan siap dipasarkan ke seluruh cabang 7-Eleven yang ada. Top kemudian menelepon kedua orang tuanya. Dia bilang kalau orang tuanya udah boleh kembali pulang ke Thailand. Top udah nepatin janjinya akan bekerja keras dan memulangkan kedua orang tuanya kembali ke Thailand.